Pada video ini kita akan pelajari analisis jaringan berupa analisis base root yang ada pada software ArcGIS. Data yang akan kita gunakan merupakan data jaringan jalan yang disediakan oleh Badan Informasi Geospasial melalui portal tanahair.indonesia.go.id. Sebelum kita mulai, kita pastikan ekstensi dari analisis jaringan dinyalakan dengan customize extension lalu pilih network analysis. Setelah itu kita pilih katalog, kita pilih save file dari jaringan jalan, yaitu jalan _ln _25k. Lalu klik kanan, pilih new network dataset, beri nama misalkan jalan network dataset. Nah, network dataset ini merupakan sebuah data dasar sebelum kita menggunakan network analysis pada software ArcGIS ini. Tanpa data dari network dataset, maka analisis ini tidak akan berfungsi. Baru kita pilih nama seperti tadi, jalan _nd, pilih next. Kita apakah akan menggunakan model turn in this network? Kalian bisa pilih yes, bisa pilih no sesuai kebutuhan. Saya pilih yes. Atau pilih no, ini sesuai dengan asumsi yang akan kita gunakan. Jika pilih yes, boleh pilih no. Pada video kali ini sepertinya saya akan pilih no saja. Lalu ada connectivity, ada any vertex dan endpoint. Pada connectivity policy, endpoint ini menunjukkan akan perpotongan dua jalan tidak akan diperhitungkan sebagai persimpangan, sehingga hanya dua ruas masing-masing jalan tersebut dari ujung ke ujung yang lainnya. Jika pilih any vertex, maka perpotongan dari dua jalan akan diperhitungkan sebagai persimpangan, sehingga misalnya ada dua perpotongan jalan akan membuat 4 ruas jalan. Jika ada dua jalan akan membentuk pertigaan, maka dari jalan yang satu ke jalan yang lainnya bisa berbelok. Nah, kasus-kasus ini perlu diperhatikan karena ada beberapa jaringan jalan yang tidak bisa, misalkan jaringan dari tol, artinya ada jembatan tol dari sebuah jalan ke jalan yang lainnya, maka tidak bisa berbelok. Tapi sekarang kita pilih any vertex, pilih OK, pilih next, kita pilih next. Pada tampilan ini, tahap ke-7 adalah penyusunan network atribut. Network atribut adalah atribut yang menjelaskan bagaimana jaringan lalu lintas kita bekerja. Atribut ini terdiri dari 3 jenis, yaitu cost, descriptor, dan restriction. Cost adalah atribut yang memodelkan sesuatu yang harus kita bayar atau korbankan melalui perjalanan, seperti jarak atau waktu tempuh. Deskriptor adalah atribut yang menjelaskan ciri lalu lintas, seperti kelas jalan atau jumlah lajurnya. Serta restriction, yaitu atribut yang memodelkan aturan-aturan tertentu dalam lalu lintas, seperti larangan berbelok atau aturan jalur searah. Pada atribut ini, kita hanya akan mengasumsikan bahwa travel cost-nya hanya berdasarkan jarak. Pilih next, kita pilih next untuk travel mode-nya. Lalu untuk driving direction-nya kita pilih no, pilih finish. Pilih yes.
Nah, dengan asumsi hanya travel cost-nya hanya berdasarkan jarak, sehingga seperti deskriptor atau atribut yang menjelaskan ciri lalu lintas, misalnya kelas jalan yang atau jumlah lajur, atau restriction seperti ada jalan-jalan yang tidak boleh berbelok, atau hanya jalan yang searah, tidak diperhitungkan. Misalkan pada kenyataannya jaringan jalan yang ada di sini hanya searah dari utara ke selatan. Pada model yang akan kita gunakan nanti, maka hasilnya misal kita diperbolehkan jika dari titik yang selatan menuju utara. Berbeda jika kita melakukan sebuah settingan restriction bahwa jalan yang ada di sini searah, maka jika dari titik yang bawah ini menuju ke titik yang atas, akan disediakan sebuah jalur yang memutar. Misalkan dari sini kita ke bawah terlebih dahulu, pilih ke sini, akan memunculkan ke jaringan yang ada di atas. Sedangkan jika kita hanya mengkosongkan data restriction, maka diperbolehkan dari jalur selatan menuju utara. Inilah tingkat kesulitan dari mengatur sebuah network atribut. Karena kita perlu mengetahui beberapa restriction dan deskriptor seperti kelas jalan, jumlah lajurnya, dan aturan tertentu. Sedangkan cost ada beberapa pertimbangan sesuai dengan literatur yang ada, misalkan jarak seperti yang kita gunakan sekarang sebagai apa yang dibayar, atau seperti waktu tempuh. Misalkan jika dari titik A ke B membutuhkan waktu 50 menit, maka tidak bisa jika kita ingin melakukan analisis yang cost-nya hanya 30 menit. Pencarian data-data inilah yang sulit dalam melakukan analisis jaringan. Sehingga pada video kali ini hanya mengasumsikan cost atributnya berdasarkan jarak saja. Selanjutnya, kita akan menggunakan analisis base route dengan pilih network analysis, pilih new route, lalu pilih network analysis window. Sekarang kita akan membuat sebuah titik dengan menggunakan tools yang ada di sini, create network location tool. Misalkan dari titik yang ada di utara menuju titik yang ada di selatan. Lalu kita pilih keduanya seperti ini. Pilih stop yang ada di sini. Lalu pilih solve. Nah, titik yang ada di 2 tidak bisa karena tidak ada jaringan jalan yang mengarah atau menuju ke titik kedua. Di sini kita dapat melihat bahwa tidak ada jaringan jalan yang menghubungkan antara jaringan jalan yang ada di sini dan jaringan jalan yang ada di sini. Oleh karena itu, kualitas dari data jaringan jalan sangat menentukan pada network analysis ini. Karena banyak kasus-kasus di mana jaringan jalan tidak terhubung antara satu garis dengan garis yang lainnya. Kita ganti titik keduanya ada di sini. Lalu pilih solve. Sekarang akan muncul rute tercepat dari titik 1 ke titik kedua. Bagaimana jika kita akan menambahkan titik ketiga? Misalkan ke titik yang ada di sini. Nah, titik yang ini juga tidak ada jaringan jalan yang menghubungkan seperti ini, maka tidak dapat dimunculkan. Kita lihat, kita misal pilih yang ada di sini, pilih solve, maka dari titik 1 kita pilih ke titik kedua,
baru menuju ke titik yang ketiga. Bagaimana jika kita menambahkan titik yang lain ya, misalkan seperti ini. Maka muncul data yang akan seperti ini. Selanjutnya, jika kita memiliki data titik, misalkan kita akan menggunakan data kantor pos. Kita masukkan, misalnya kita delete seperti rute dan stopnya. Nah, data kantor pos ini kita masukkan ke dalam stop, kita drag ke sini, lalu pilih OK. Maka akan muncul ada 3 titik. Misalkan kita akan menuju dari titik 1 ke titik 2, lalu ke titik ketiga, lalu pilih solve, maka akan muncul rute seperti ini. Nah, di sini kita bisa melihat berapa jarak yang ditempuh dari satu titik ke titik yang lainnya. Nah, untuk menunjukkan keakuratan yang lebih detail, maka kita dapat menggunakan data garis ini menjadi data shapefile, dan klik kanan di rute, lalu export data, lalu pilih namanya misalnya rute A, kita shapefile, bisa di save, lalu OK. Nanti data rute ini akan menjadi data shapefile sehingga bisa dianalisis lebih lanjut, bisa dari luar jaraknya, lalu kita gabungkan dengan data-data lain seperti nanti kita buffer dan sebagainya. Begitulah materi dari analisis base route menggunakan network analysis yang ada pada software ArcGIS.